Halo guysku semuanya, selamat datang lagi. Ya, mulai banyak lagi yang biasa lah guys ya. Kalau udah naik, udah ngepam, kalian bisa baca komentar di sini tuh rame. Rame akan apa? Rame akan Bull Boyers yang mulai ya mengkritik sana kritik sini. Waktu merah diem guys. Ya, aku tanya mana nih kalian nih hilang. Gitu. Itu nggak tahu ya sindrom apa ya? Sindrom green syndrome kalau aku nyebutnya ya. Jangan sampai kita ikut menjadi salah satu bagian dari green syndrome, karena green syndrome itu orang-orang yang ber-SDM rendah kayak gitu ya. Beraninya pas hijau doang, pas merah hilang, kena mental. Kita tetap stay on green and red kayak gitu. Itu adalah orang realistis dan cerdas ya. Nah, mulai banyak lagi yang mulai berkomentar, aku bilang Berdif, wah bocil Berdif bla bla bla. I don't fucking care guys, Porto kalian masing-masing, dan ada yang bilang share, no Porto sama dengan hoax. Aku gak peduli dibilang hoax guys. Toh mereka tidak menikmati profitku dan mereka juga tidak memberikan kompensasi ketika aku loss. Santai aja ya. Yang penting ya anak VIP dan orang-orang terdekat, dan banyak juga waktu itu pernah aku spill kok di beberapa video Porto aku ya. Dan ya cukup lah, hati-hati aja lah karena bisa jadi salah gunakan ya. Nah pokoknya cukup aja lah. Intinya sekali lagi cukup untuk aku pribadi, konsumsi pribadi dan beberapa orang terdekat aku, dan itu udah oke lah. Yang penting aku share di sini apa yang aku mau share kepada kalian. Mau ikut silahkan, nggak ikut ya juga aku nggak peduli kalian mau bilang apa ya. Karena ya sekali lagi Porto kita masing-masing kita yang urus gitu. Oke, nah kita update bot dulu ya. Karena tadi malam aku buat video tentang bot. Ada yang nanya, bang ini botnya misalnya kita off misalnya nih, keluar dari aplikasi Binance, apakah dia tetap working ya? Jadi jawabannya adalah yes, still working secara otomatis. Nah ini update yang dari kemarin guys ya. Nah ini yang dari kemarin ya. Nah ini sekarang sedang floating profit sebesar berapa itu? $271 ya. Dengan total investasi sebesar $10.000. Dan kalau kita perhatikan itu kok nggak salah dia di... bentar guys, di mana ya angkanya? Aduh, mana tadi? Nah, dia profitnya sekitar kurang lebih 4,2 jutaan. Nah, kalau tadi malam kan kurang lebih sekitar 3,8 juta ya. Jadi hari ini kurang lebih nambah udah sekitar 4 juta ya. 400-an ribu gitu. Jadi ini benar-benar botnya ini bekerja sendiri, dan ini workingnya udah kurang lebih sekitar hampir 3 mingguan ya, dari awal Februari lah ya. Oh, sorry. Akhir Januari ya, 2 mingguan, dan aku nggak ngapa-ngapain di sini ya, tinggal aku pasang sesuai analisaku ya, karena yang menikmati profitnya juga nanti aku, bukan aku share kepada kalian profitnya. Dan ketika kalau botnya sangkut ataupun loss, aku nggak bilang ke kalian wah minta kumpul dana untuk kompensasi aku loss, nggak ada kayak gitu. Di sini aku sharing ilmu yang aku pakai dan aku terapin. Kalau kalian bilang no Porto sama dengan hoax ya terserah, aku nggak peduli sama sekali ya. Nah di sini kan aku sharing aja ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar di Binance menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan 20% bonus kickback dari setiap perdagangan teman-teman lakukan. Oke. Dan hari ini aku mau bahas altcoin yang di Binance tentunya ya. Jangan lupa pakai Binance guys, karena di Binance enak gitu ya. Semua bisa, mau kalian main bot, mau kalian apa ya? Mau kalian margin, mau kalian features, mau kalian spot doang, mau kalian apa, enak ya, karena fee-nya rendah, transaksinya cepat, volumenya juga mumpuni kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak order wah ini nggak kena atau nggak ke trigger. Itu kan sering ya di market Indonesia, salah satu market dulu yang aku baru-baru awal belajar dan aku main di situ, sempat ngonten di situ. Tapi karena marketnya sangat bermasalah, kalian tahu ya siapa yang punya, dan aku nggak mau spill apa nanti dibilang menjelekkan pihak. Tapi ya itu namanya konsumen guys ya. Kita sebagai konsumen berhak mengkomentari apa yang kita pakai, karena itu namanya kepuasan konsumen. Oke. Nah di sini aku mau bahas beberapa koin yang ada di market. Lebih tepatnya altcoin ya. Nah, kenapa aku mau bahas altcoin? Karena altcoin ini kurang lebih polanya mulai muncul bear div. Nah, takutnya kayak gini ya. Kan aku bilang, wah waktu bullish itu kita ngelong gitu. Tapi satu, jangan ketika pas hijau-hijaunya kita ngelong, kita memprediksi kapan dia kira-kira mau naik dan kapan dia mau turun gitu. Nah, kalau sekarang aku memprediksi altcoin ini kemungkinan banyak yang mau turun gitu ya. Nah, jadi ini teknikal, sekali lagi teknikal. Banyak yang bilang kemarin, wah teknikal itu nggak ada gunanya, babi bu. Ya aku nggak peduli, asal tarik garis, prediksi katanya ya. Namanya, aduh aku nggak ngerti juga guys itu namanya apa yang orang bilang teknikal sampai nggak sebegitu bergunanya kah. Ya wajar ya, SDM rendah ya, bicaranya agak sedikit beda. Tapi kita sebagai orang yang cerdas, bukan mau kaya ya, mau berhasil, mau ada hasil dari kripto, tetap realistis. Ingat, tetap realistis. Karena aku juga pernah menjadi orang yang bodoh di 4 atau 5 tahun yang lalu. Itu merupakan sebuah pelajaran.
gitu. Kenapa aku bisa jadi aku yang sekarang? Karena itu banyak orang bilang, wah otakmu ini harus disuntik realistis, nggak usah goblok, nggak usah bodoh kayak gitu. Jadi udah aku ikutin dan ternyata mereka benar adanya dan ini yang aku pakai sekarang, makanya aku bisa kayak sekarang. Analisa ya dibilang jago nggak juga ya, tapi 80% 70% ya tergantung tren juga kayak gitu ya. Nah, jadi balik lagi guys, semua market ini bukan punya bapak kita. Kita cuman tugas kita cuman memprediksi, mau benar mau salah, yaitu biarlah di market itu sendiri. Oke. Nah, di sini aku mau sharing aja ya. Beberapa koin hampir TP Max, udah TP Max malah kemarin di di sinyal ya. Dan hari ini kalau kita perhatikan, ini mulai muncul banyaknya pola-pola short, pola-pola bearish, contoh BNB. Nah, di sini aku nggak bilang ini ayo kita short ya. Jadi DYOR, disclaimer on, tidak ada ajakan short apapun, tapi di sini hanya membahas pola yang mana kalau kita perhatikan di sini BNB udah kena hit supply 1 jam yang kebentuk di, bentar ya, kita tulis dulu supply 1 jam. Kita harus realistis guys ya, mau bearish ya kita bilang mau bearish ya, tinggal short tinggal cari posisi. Kalau kalian nggak mau nge-short cari long ya kan, gampang. Ini terakhir kali BNB di sini itu di sekitar 5 Januari, udah artinya udah sekitar sebulan yang lalu, dan dia balik lagi ke area tersebut. Artinya area ini masih terkena rejection, artinya ada sesuatu yang keras. Nah, seharusnya sih resistnya terakhir di sini ya, tapi ini berhasil terjebol dan dia balik ke harga sekitar 5 Januari ya. Nah, kalau di sini kan ini sekitar 22 Januari. Artinya di sini masih ada selling pressure yang cukup keras, atau kita bisa bilang sebagai OB, order block resistance-nya. Ya sebenarnya sama aja ya, tapi ada lebih tepatnya adalah order block di area resistance. Nah, ini kalau misalkan BTC naik, kemungkinan dia bisa naik nggak bang? Iya ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan analisa kita salah, apalagi altcoin ya. Itu semua tergantung sama BTC-nya guys. Ya, mau dia bear div pun 1.000, sejuta, 1 triliun miliar lipat, kalau BTC-nya bullish, dia tetap nggak akan turun kayak gitu. Jadi bukan artinya bear div dia langsung turun instan. Wah ini udah bear div, ntar lagi short. Nggak bisa kayak gitu. Tetap kita perhatikan area-areanya dan tetap ada yang namanya SNR ya, support and resistance. Nah, contoh lagi ini kalau kita perhatikan di sini dot ya. Lebih tepatnya ini dot. Di sini kalau kita perhatikan ada bear div di time frame 4 jamnya. Nah, dot ini udah TP Max kemarin ya. Nah, ini udah bear div ya. Ini udah jelas banget ya. Ini udah jelas banget bear div. Ya, jadi hati-hati kalau kalian yang mau ngelong dot, apalagi RSI 4 jamnya ada di atas dan sedang mau menuki ke bawah. Ya biasanya pola kayak gini 80% kalau market normal dia akan turun gitu. Tapi sisanya 20% ya manipulasi kah atau gimana ya. Cuman yang jelas di sini aku melihat di pola-pola altcoin ini mulai menunjukkan beberapa bearish yang cukup banyak gitu ya. Nah, seperti ini ada supply tebal 4 jam. Yang kalau kita lihat dari sini tuh nggak kejebol-jebol dari hari apa ya? Dari sekitar kapan ini? Dari sekitar 11 Januari. 11 Januari, ya. Kita melihat di sini ada supply yang cukup tebal gitu. Jadi artinya supply yang cukup tebal ini mengakibatkan price action itu nggak bakal bergerak jauh-jauh ke atas. Kenapa? Ya kita tahu alasannya. Ya ini gitu ya. Karena dia masih reject. Artinya di situ di area tersebut dominansi orang itu masih melakukan penjualan. Jadi price action chart mau naik kayak gimana pun tetap akan ditahan. Bukan berarti kena ke resist langsung turun, nggak, ditahan harganya. Ya, sehingga dia membentuk konsolidasi, sehingga suatu ketika fear terjadi di market dia baru turun kayak gitu. And then kita lihat lagi di sini XRP. Oke, XRP masih mau hampir TP Max, sedikit lagi TP Max, kita tunggu aja, itu masih bullish sih kalau dilihat. Nah, di DIX oke, nggak ada bear div di DIX. Nah, ini flow ya. Flow ini aku tadi kasih sinyal, yang mau ikutin juga ya silahkan ya. Nah, kenapa aku berani ngasih flow short? Karena di 1 jam itu ada double bear div. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada double bear div-nya, dan sebenarnya bear div-nya itu nggak dari situ guys. Bear div-nya itu mulai dari high-nya di sini, berarti ini ya. Nah, puncak high-nya di sini ini udah bear div ya. Plus ada pola juga di sini yang namanya ya benar banget RW atau rising wedge, yang mana endingnya adalah breakdown kayak gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan pola itu kurang lebih tuh kayak gini ya. Nah, didukung juga sama bear div, dan di sini bear div-nya sebenarnya mulainya dari sini guys. Sampai di sini dia masih tetap bear div. Kenapa? Price action naik, harga naik, tapi RSI atau kekuatan di market itu psikologisnya itu turun kayak gitu. Jadi menciptakan bear div atau bearish divergence kayak gitu ya. And then lanjut ada lagi koin di sini kalau kita perhatikan. Nah, ini kayak ini nggak bear div ya, tapi
kurang lebih kayaknya dotop gitu ya. Nah, BAR. Nah, Rose ini kok nggak salah bear div. Nah, Rose nggak bear div, dan sebenarnya di sini bear div ya. Ini oke, ini pas bear div, kemudian di sini nggak bear div ya. Di sini ya bear div, kemudian udah tereksekusi turun di sini, kemudian dia mantul lagi. Ya kita tinggal tunggu next polanya. Nah, kalau kayak gini udah pasti ini bear div banget nih ya. Ini udah pasti bear div nih, 1 jam ya. Mau 1 jam kayaknya 4 jamnya juga kurang lebih sama ya. Nah, 1 jam juga kalau kita perhatikan polanya sama guys, yaitu adalah RW atau Racing Witch gitu ya. Gak usah dari situ deh, dari sini. Karena kita ambil high-nya di situ, berarti polanya kurang lebih tuh kayak gini. Oke, kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, ini endingnya tinggal tunggu breakdown aja. Dan di sini apakah bear div atau enggak ya kalian lihat aja sendiri. Soalnya kita tarikan dari sini ya. Nah, dari sini ke sini ini udah bear div tuh ya. 1 jam altcoin ini mayoritas ya, hampir mayoritas rata-rata bear div. Bahkan ada yang berlapis-lapis ya. Nah, ini kayak Gala ini udah jelas nih dia double bear div-nya, enggak 1 aja nih. Oke, nah ini bear div dan polanya juga kelihatan di situ mau turun, dan ini sama lagi pembentukan yang namanya adalah RW atau Rising Wedge ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kira-kira kayak gitu guys. Nah, jadi valid atau enggaknya itu ditentukan oleh apa sih Bang gitu. Ya, kalau misalkan dia breakdown ya. Nah, ini sinyal long kemarin kan udah TP max ya. Udah pas TP max. Nah, kalau breakdown dia ada kemungkinan lagi untuk naik dan retest. Nah, ini yang biasa mengecoh orang untuk ngelong gitu ya. Padahal trennya udah pecah, harusnya udah pecah, tapi karena mereka bilang wah ini mantul di support. Nah, belum tentu juga supportnya itu bisa menahan dengan kuat. Bisa aja pantulan di situ karena price action guys. Jadi price action, orang tahu ini support, ada orang melakukan pembelian dalam jumlah besar, tapi dia tidak memperhatikan sama yang namanya tren. Yang trennya udah patah duluan, dia menganggap trennya itu masih bisa reversal kayak gitu. Nah, biasanya tuh sering terjadi juga. Jadi ya kita harus hati-hati juga. Nah, ini contohnya lagi yang bear div cantik, Atom ya. Ini Atom juga kemarin udah TP max ya. Nah, Atom ini udah aku gambar sebelumnya karena aku mau lihat ini valid nggak bear div-nya. Ya, kalau nggak salah 4 jam juga dia bear div. Kita lihat dulu. Oke, 4 jamnya udah clear banget ya bear div di sini. Nah, jadi altcoin ini rata-rata mayoritas bear div. Jadi berhati-hati yang ngelong. Intinya aku cuma mau menyampaikan itu. Kalau kalian mau long, tunggulah dia udah terdiskon ke area minimal Fibo 0,3 sampai golden ratio di 0,5. Kayak gitu. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.